Keluar pasukan, pada saat itu terjadi lagi sesuatu yang lain ya. Sudah selesai kisah Rubi' tadi. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu mengirim 10 orang sahabat. Waktu Rustum sudah keluar dengan pasukannya, maka Sa'ad mengutus 10 orang sahabat. Ada 2 sahabat yang menonjol di sini. Sahabat ini bernama Amr bin Karibit bin Zubaidi ya, dan Tulaiha bin Khuwailid al-Uzdi. 2 sahabat ini juga punya kisah unik nih, berhubungan dengan masalah tadi. Ini masih berhubungan dengan masalah negosiasi atau peperangan ya. Maka pada saat itu pun 10 orang ini pergi. Rupanya Rustum mengatakan, menerima instruksi dari Yazdajar, kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat, yang selama ini belum pernah dikerahkan sebanyak itu, 240.000 orang. 240.000 orang ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian ujung tombak terdiri dari 70.000 orang. Bagian jantung dari pasukan tengah itu 100.000 orang, dengan ekor pasukan 70.000 orang. Jadi 70.000 ujung, ekor sama ujung tombak 70.000, 140. Tambah 100.000 di tengah-tengah berarti 240.000. Kita bayangkan kalau 240.000 pasukan lagi jalan, suara kakinya aja sudah ribut gitu kan. Maka yang terjadi pada saat itu, jalanlah, dan Rustum ini mengatur strategi supaya kalaupun ada mata-mata muslim, dia tahu bahwasanya pasukan ini sangat besar, jalan dulu yang 70.000 itu. Setelah perjalanan 2 hari baru keluar yang 100.000. Setelah perjalanan 2 hari baru keluar lagi yang 70.000. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. Pada saat itu 10 orang ini diutus oleh Sa'ad, coba ngintai. Ini kok setelah Rubi' pulang tidak ada lagi berita, kira-kira seperti apa nih? Diutuslah 10 orang. 10 orang ini memang pemberani, terutama 2 orang ini. Masuklah mereka ke pedalaman, kampung demi kampung, lewatin ke dalam sampai menemukan pasukan ini. Pada saat menemukan pasukan yang 70.000 orang pertama ini, maka sahabat-sahabat yang lain di situ mengatakan, ini dia pasukannya nih. Ada bendera, ada pasukan gajah, jumlahnya tidak terhitung, sekitar 70.000 orang, gitu kan? Biasanya cara mereka menghitung zaman dulu itu, setiap kotak pasukan itu diisi 100 sampai 500 orang, gitu kan? Maka dilihatlah kotak-kotaknya pasukan itu. Kotak, ada pemimpin depannya, kotak, ada pemimpin depannya. Maka dihitung dari situ, oh jumlahnya sekian. Dari situ mereka tahu itu sekitar 70.000 orang. Pada saat itu, orang-orang semua mengatakan ini pasukannya. Kita kembali sampaikan kepada Sa'ad. 2 orang sahabat ini, sengaja saya sebutin namanya karena mereka punya kiprah. Si Amr bin Karib tadi dengan Tulaiha bin Khuwailid. 2 orang ini bilang bukan. Ini bukan inti pasukan, ini cuma ujung tombaknya, pasukan depannya saja. Kata yang 8 orang, pastilah ini. Dia bilang enggak. Kalau kalian mau pulang silahkan, kalian pulang aja. Pulanglah 8 orang ini. Perlu juga kita garis bawahi, 2 orang ini adalah 2 kepala suku dari Yaman. Dan 2 orang ini dulu di zaman jahiliyah, kalau orang-orang Quraisy pun butuh bantuan segala, sering minta tolong. Dan kalau 2 orang ini sudah datang di pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sudah merasa tenang karena 1 orang dianggap seperti kekuatan 1000. Beraninya luar biasa. Ya, jadi kekuatannya luar biasa, kekuatan hatinya sangat kuat. Yang terjadi adalah pada saat itu 2 orang ini jalan, Amr dan si Tulaiha jalan. Perjalanan 2 hari, ditemukanlah 100.000 itu. Pasukan yang kedua. Kata Amr kepada Tulaiha, wahai Tulaiha, ini kira-kira pasukannya? Kata Tulaiha, bukan. Ini masih jantungnya nih. Masih ada pasti. Karena Tulaiha kepala suku sering ikut berperang, tahu dia. Kan ini bukan. Ini masih jantung pasukan. Karena standar hampir semua sama pakaiannya. Ini sekitar 100.000 orang. Ini berarti jumlahnya, ini pasukan jantung. Kata Amr, apa yang kita lakukan? Kata Tulaiha, masuk lagi. Kita cari ujungnya, ekornya di mana. Gitu kan? Karena di situ biasa pimpinannya. Jalanlah mereka perjalanan 2 hari lagi sampai mendekati Madain. Nah, Madain ini teman-teman sekalian adalah ibu kotanya Kisra pada saat itu. Ya, sangat terkenal, memiliki istana putih. Nanti akan kita punya bahasan sebentar berhubungan dengan masalah itu. Maka yang terjadi, kata Amr, ayolah kepada Tulaiha, jalan sampai 2 hari menemukan 70.000 lagi pasukan.
70.000 pasukan yang terakhir yang ditemukan ini, ternyata di situ memang ada Singasana, ya, ada Rustum yang lagi duduk di atasnya, di bawah ada pasukan gajah dan ada gajah-gajah yang berwarna putih. Ini biasa gajah-gajah pilihan, gitu kan? Ini pimpinan-pimpinan gajah. Maka kata Amr, apakah ini ekornya? Kata Tulaiha, iya. Kata Amr, kalau gitu ayo kita pulang, sampaikan aja kepada Sa'ad. Berarti jumlah mereka 240.000. Kata Tulaiha, wahai Amr, sudah sejauh ini kita jalan 6 hari perjalanan, terus kau mau pulang kosong? Kata Amr, kau mau apa? Kata Tulaiha, serang. Ini pelajarannya, 2 orang mau nyerang 70.000. Ini kisah nyata, hadis sahih. Riwayat sahih menyebutkan. Maka kata si Amr, wahai Tulaiha, kau sadar kita 2 orang lawan 70.000? Kata Tulaiha, iya. Apa yang kau takutkan? Gitu kan? Kalau kau memang tidak mau menyerang mereka, berarti kau pengecut. Percuma jadi kepala suku, gitu kan? Digituin. Kata Amr, bukan masalah pengecut, 70.000. Dan kita ini butuh informasi yang kita sampaikan kepada Sa'ad. Gitu kan? Kau tahu saya bukan pengecut, tapi kalau kita nyerang kita terbunuh, berarti yang diinginkan oleh pimpinan kita tidak dapat. Gitu kan? Kata Tulaiha, kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang. Kalau kau tidak mau ikut, tunggu di sini. Gitu. Ini Tulaiha radhiyallahu anhu luar biasa. Beliau takbir sendirian dan kebetulan waktu itu kebetulan sekali memang pasukan yang 70.000 ini sudah jalan selama perjalanan 2 hari juga dari wilayahnya dia dan lagi istirahat. Lagi tebar kemah, buka kemah, pas sudah malam. Tulaiha sama Amr sholat maghrib isya, dia masuk. Kemudian dia datang sendirian, dia serang, si Amr nunggu. Dia serang, kemudian dia datang ke kemah-kemah mereka, memutusin tali-tali kemah mereka. Gitu kan? Semua yang didapat ditebasin sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 orang. Karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak, sering terulang, maka orang pikir ini pasukan sedang menyerang. Maka dia putusin semua tali-tali sampai tiba di kemahnya Rustum, gitu kan? Pimpinan mereka, dia tebas talinya, kemudian diambil kudanya Rustum, kuda yang paling bagus pimpinannya diambil, kemudian dia bawa pulang. Dia keluar, ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang muslimin, padahal cuma 1 orang. Ini udah kacau, kemah-kemahnya semua sudah runtuh, obornya diambil, dilemparin, terbakar obor itu. Jadi dia 1 orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, dia datang kepada Amr sambil senyum. Nih, saya sudah dapat ghanimah. Kemudian dua-duanya pulang. Gitu. Amr sempat kagum pada saat, tapi Amr tidak ikut ya. Gitu. Pulanglah dia lalu diperdengarkan kepada Sa'ad. Sa'ad mengatakan bagus yang kamu lakukan. Artinya Sa'ad memberikan motivasi. Itu yang namanya prajurit gitu. Mestinya nyerang, jangan takut, gitu kan? Ya, ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu sebelum terjadi peperangan. Baik, saya pindah dulu ke strategi setelahnya. Ya. Pada saat tadi saya bilang ada strategi pembersihan, poin ketiga pembersihan wilayah terdekat, yang keempat negosiasi dengan Kisra dan Rustum sudah saya ceritakan. Kemudian yang kelima, pada saat pasukan Rustum sudah mulai datang, gitu kan, sudah mulai berhadapan, yang 70.000 sudah datang, kemudian menunggu datang yang 100.000, kemudian menunggu datang yang 70.000. Dan saat tetap berpegang pada instruksi, dan ini penting sekali memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, jangan serang sampai mereka menyerang, gitu kan? Karena di sini kalau saat buru-buru menyerang, 70.000 pertama misal dianggap pasukan, kemudian nanti datang pasukan yang 100.000, nanti malah jadi masalah, gitu kan? Sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuh. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang, gitu kan? Masih mau menunggu lihat keadaan. Ringkas cerita, pada saat pasukan sudah bertemu, Sa'ad radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kena penyakit kulit waktu itu. Tiba-tiba dengan hikmah Allah di tubuhnya muncul bisul-bisul, dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nanah dan darah. Kesakitan saking luar biasa memenuhi tubuhnya, yang tidak ada di tubuhnya cuma bagian dadanya saja, gitu kan? Jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap, dia nggak bisa yang lain. Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad mengatakan, saya menunjuk Khalid bin Marfa', ini ada satu sahabat, ada juga tabi'in ya, ini tangan kanannya bernama Khalid bin Marfa'. Kata Sa'ad, tunggu kamu kepada memimpin pasukan, tapi saya letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Dicarilah gunung, karena Persia itu wilayah peperangan. Kebetulan Qadisiyah ini ada di lapangan kayak padang pasir dan ada gunung-gunung batu. Maka Sa'ad pun dibawa sampai ke atas. Nah, Sa'ad ini radhiyallahu anhu baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh, dan ternyata hikmahnya juga adalah Sa'ad jadi bisa tahu seberapa besar pasukan musuh, karena kalau dari gunung kan kelihatan, kalau di hadapan kan tidak terlalu kelihatan semuanya.
Maka Sa'ad jadi tahu ternyata gajah cukup banyak di sayap kanan, di sayap kiri, jumlahnya sekian. Maka dia memberikan instruksi-instruksi kepada Khalid ini. Khalid lalu menyampaikan kepada pasukan-pasukan. Maka yang Sa'ad lakukan yang pertama adalah dia membagi dulu pasukannya setiap 10 prajurit, 30.000 orang ya. 10 prajurit ada satu pimpinan. Setiap 10 pimpinan. Kemudian ini diistilahkan dengan arif ya. Jadi ini arif ini adalah kelompok 10 orang satu pemimpin, dikatakan isi arif. Maka banyak sekali ya arif-arif ini 10 arif diberikan lagi satu pimpinan. Begitu terus. Jadi saat cuma memberikan instruksi, lakukan kepada arif ini lakukan kepada bawahannya lagi. Seperti itu dilakukan. Kemudian saat juga membagi pasukannya dengan memberikannya bendera-bendera yang berbeda-beda, gitu kan? Sehingga dia tahu mana yang ditunjuk, mana yang sayap kanan, mana yang sayap kiri, mana yang ekor, mana yang tengah, mana yang ujung tombak, dan mana yang pasukan pengintai. Kemudian Sa'ad juga radhiyallahu anhu menyuruh agar para khutbah ini strategi setelahnya ya. Jadi strategi tadi membagi, yang kelima membagi pasukan menjadi 10-10 dan membentuk arif-arif itu. Kemudian yang keenam adalah membacakan, mengirim para khutbah, para ahli khutbah. Ada orang yang khutbah biasa, standar aja gitu kan. Ini biasanya kalau hari Jumat banyak ya, jemaahnya tidur gitu. Ada memang khatib yang Masya Allah gitu kan. Dari awal dia khutbah sampai akhir kita nggak tahu kalau sudah selesai gitu kan. Padahal luar biasa dia menyampaikan dengan suara, dengan retorika, dengan bahasa tubuh dan seterusnya. Maka ada orang-orang yang khatib memang, dan mereka ini dipakai oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, dikirim sekian banyak orang, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Mereka disuruh menyebar di setiap 10 tadi arif itu, jadi 100 orang dengan 10 pemimpinnya. Maka ada satu khatib yang berbicara, atau dua orang khatib yang berbicara. Dan ini mereka tugasnya cuma memotivasi saja, memotivasi. Di antara bahasa-bahasa motivasi yang mereka sampaikan dan dinukil kepada kita dalam buku ini adalah, sesungguhnya Allah mengharamkan hasud, tidak boleh saling iri, kecuali pada kancah peperangan ini. Di kancah peperangan, Nabi SAW membolehkan seorang muslim menghasut saudaranya. Menghasut dalam arti kata merasa, oh kenapa kok dia lebih berani? Saya mestinya bisa lebih berani daripada dia. Maka di sini tempatnya saling berhasutlah untuk berperang di jalan Allah, gitu kan? Karena ini sesuai dengan ya perintah Nabi SAW. Maka itu diantara kata-kata motivasinya. Dan juga yang dilakukan setelahnya, yang ketujuh adalah bagaimana Sa'ad juga mengirim setelah para khutbah ini berbicara, mengirim para qurra, para penghafal Al-Quran, dan orang-orang yang memiliki suara yang sangat indah, lalu menyebar kepada arif-arif tadi ini, semuanya menyebar. Ini pasukan sudah saling berhadapan nih. Maka dilakukan oleh Sa'ad seperti itu, dikirim suara-suara indah dan disuruh membaca surah Al-Anfal lengkap, gitu kan? Surah Al-Anfal, surah memang untuk peperangan, gitu kan? Janji-janji Allah, kemenangan-kemenangan, malaikat yang turun di perang Badar, semua berbicara tentang surga, orang yang mati syahid, fadilahnya, dan seterusnya. Maka dibacakanlah surah-surah Al-Anfal. Pada saat dibaca surah Al-Anfal, dalam beberapa riwayat dikatakan, dalam beberapa athar disebutkan, maka seluruh jiwa-jiwa mujahidin mulai lunak, mereka merindukan akhirat, mereka akhirnya melihat musuh-musuh mereka kecil, dan seterusnya. Lahirlah perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian yang dilakukan setelah itu, saat mengirim lagi para khutbah. Setelah para qurra membacakan surah Al-Anfal, banyak di antara mujahidin yang menangis mendengar ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau juga menginstruksikan agar mengirim Khalid tadi, si wakilnya, dan menyampaikan kepada para pimpinan arif untuk diyakinkan dirinya dan pasukannya dengan janji-janji Allah. Disampaikan lagi para khutbah tentang surga, terus begitu. Dan disampaikan tentang sabda Nabi SAW berhubungan dengan Kisrah ini. Ternyata ada hadis Nabi yang mulia, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, yang berbunyi, kata Nabi SAW, usbatun min ummati yaftahuna al-bait al-abyad, bait Kisra. Nanti akan ada sekelompok dari umatku yang akan menaklukkan istana putih, istananya Kisra. Kisra ini kebetulan punya istana berwarna putih dan besar sekali, ya. Dan Kisra ini punya banyak sekali banyak sekali harta, kaya raya, wilayahnya luas, gitu kan? Saking kayanya sampai dia punya singgasana yang kalau dia duduk, padahal dia orangnya besar, kalau dia duduk di tengah-tengah singgasana itu dia kelihatan seperti kecil karena besarnya singgasana itu.
Sebagian athar menyebutkan seperti sebuah kapal yang orang duduk sendiri di dalamnya gitu kan. Jadi saking besarnya singgasana itu. Dia punya mahkota, si Kisra ini, itu bukan mahkota yang kayak biasa raja pakai ditaruh di kepala. Dibuat mahkota yang sangat besar, besar sekali, yang hampir mendekati besarnya singgasananya. Yang diturunkan dengan rantai-rantai yang besar, diisi dengan permata-permata yang mengkilat. Dan kalau dia sudah duduk dengan pakaian kerajaannya, mahkotanya diturunkan pakai rantai. Jadi kesannya kayak masuk di kepalanya, tapi besar sekali. Saking ingin menunjukkan keagungan. Dan pada saat dia lagi duduk dan diturunkan rantai, ditutup dengan tirai. Nah, pada saat dia sudah diturunkan mahkota itu, disingkaplah tabirnya. Kemudian di sekitar tempat duduknya singgasananya itu seperti bulatan ini misalnya, itu ditaruh kaca-kaca semuanya. Sehingga di pagi hari cahaya matahari masuk dan kena ke permata-permata sehingga mengkilau. Pada saat itu terjadi, maka semua orang yang ada di sekitarnya sujud kepada Kisra, gitu kan? Sujud, jadi sebuah keagungan. Kisra punya singgasana semuanya, dan dia saking tinggi besarnya, dia punya 2 buah gelang dari emas. Dan itu gelangnya saking beratnya dan besarnya, karena dia tinggi besar, itu tidak ada yang bisa pakai. Yazdajar saja yang bisa pakai. Raja ini sangat besar badannya. Dan ini juga ada sedikit rentetan sejarah, saya tambahkan saja di sini. Waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, sempat ada satu orang Quraisy yang ingin mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar dan ingin mengejar 100 ekor unta dijanjikan oleh Abu Sufyan. Siapa namanya? Suraka bin Malik. Ya. Suraka bin Malik ini adalah salah satu tokoh Quraisy, gitu kan? Yang dia ini terkenal dengan keberaniannya juga. Maka dia sempat mengejar Nabi SAW, dan pada saat dia lihat Nabi setelah dari Gar Thur, gitu kan, mau ke Madinah setelah 3 hari di sana bersembunyi. Dilihatlah, lalu orang-orang bilang, itu mungkin Muhammad. Dia tahu kalau itu Nabi SAW, maka dia bilang sama teman-temannya, bukan, itu bukan Muhammad, itu orang Arab yang kebetulan lewat. Sampai teman-temannya semuanya sudah merasa aman, pergi, dia pun mengejar sendiri. Pada saat mendekati Nabi SAW, Abu Bakar sempat bilang, ya Rasulullah, salah seorang di antara mereka mendekati kita. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sambil melantunkan ayat Al-Quran. Abu Bakar sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke depan, sebentar ke belakang Nabi. Kata Nabi SAW, kenapa wahai Abu Bakar? Dia bilang, orang itu makin mendekat ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sampai Suraka sudah bisa menjangkau dengan tombak atau anak panahnya. Yang itu jarak kurang lebih mungkin 100 hasta ya, diistilahkan begitu. Itu sudah bisa menjangkau kami, kita ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tenanglah. Lalu kata Nabi SAW berdoa, ya Allah, selesaikanlah urusan orang ini. Tiba-tiba kuda Suraka tenggelam di dalam tanah bersama dengan Suraka, kakinya nggak bisa bergerak. Maka Suraka pun berkata, wahai Muhammad, maafin saya. Ya. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan maafkan kamu. Lalu dia bilang, kalau begitu berikan kepada saya surat keamanan. Artinya Suraka sudah tahu Nabi ini akan ke Madinah, dan di Madinah ada pasukan yang sangat kuat yang mungkin bisa menyerang Mekah. Satu waktu kalau kau menyerang Mekah, maka saya bisa aman. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tuliskanlah surat buat dia. Keamanan ini dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Suraka bin Malik. Surat ini akan dijadikan aman sehingga dia tidak termasuk dalam orang-orang kafir yang akan terbunuh. Maka dikasihlah. Lalu Suraka pun mengambil, kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menyampaikan berita kami. Dia bilang, iya, baiklah. Ringkas cerita, Suraka pada saat mau pergi, kata Nabi SAW kalimat begini, berhubungan dengan Kisra nih. Kata Nabi SAW, wahai Suraka, bagaimana pendapatmu? Satu waktu nanti kau akan pakai 2 gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra ini besar. Dan dia raja adik kuasa gitu kan, yang sangat berkuasa pada saat itu. Kata Suraka, Kisra, anu Sinuan, maksudnya Yazdajar tuh. Kata Nabi SAW, iya. Maka Suraka pun mengatakan, baiklah. Dia tidak membohongkan, dia tidak membenarkan, tapi dia pergi, pulang. Pembebasan kota Mekah, terjadi ekspansi ke Mekah. Kemudian Suraka masuk Islam pada saat itu. Dia sempat ditawan, kemudian dia lihatkan suratnya. Maka sahabat-sahabat membawa kepada Nabi, ya Rasulullah, Suraka bawa surat ini. Kata Nabi SAW, benar. Selamatkan dia, tidak boleh, dia tidak termasuk yang dihukum. Diselamatkan. Lalu Suraka masuk Islam gara-gara itu. Ringkas cerita, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suraka tidak ikut dengan pasukan Sa'ad, tapi dia ada di Madinah, gitu kan? Nah, nanti pada saat Sa'ad dan pasukannya berhasil meruntuhkan, merebut rumah putih ini, akan ada salah satu ganimah harta rampasan perang adalah gelangnya si Kisra ini yang sangat berat tadi. Maka pada saat itu dikirimlah oleh Sa'ad ke Madinah. Saya
melompati sedikit kisah masalah ekspansi tadi ya. Saya ambil masalah gelang Kisra karena kita tahu bagaimana kisah gelang ini unik dan ada dalam hadis disebutkan. Maka dikirimlah, kata Bilal, Sa'ad dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sempat menembus nanti Madain, mereka mengatakan kita nggak butuh nih gelangnya Kisra untuk apa, singgasananya ini untuk apa. Dan di depan tempat duduknya, di tempat pertemuannya Kisra itu ada karpet yang besarnya itu 60 hasta kali 60 hasta gitu kan. Jadi ya kurang lebih mungkin 60 meteran kali 60 meter ya, cukup besar. Dan itu sering Kisra buka kalau lagi musim salju, lagi dingin, kemudian dibuka, itu kalau dibuka seperti ada pohonnya, ada ruangannya. Jadi karpet yang sangat luar biasa dan tebal sekali gitu kan. Ringkas cerita itu semua dikirim ke Madinah. Kata Sa'ad kirim ke Madinah, kita nggak tahu membuat apa nih, kirim aja ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, dilihat kekayaan-kekayaan, gulang-gulang, emas-emas, sepatunya Kisra, baju-bajunya dari sutra, singgasananya, termasuk karpetnya. Kata Umar, sungguh mereka telah terpengaruh, terkelabui dengan dunia ini. Kata Umar begitu kan. Lalu waktu lihat gelangnya Kisra, Umar bin Khattab sempat ingat sabda Nabi kepada Suraka. Suraka ada di Madinah waktu itu. Kata Umar radhiyallahu anhu, coba panggil Suraka. Dipanggil Suraka. Lalu tidak dilihatkan dulu gelangnya Kisra. Kata Umar, wahai Suraka, apa yang Nabi SAW katakan kepadamu pada saat kau kejar dia bersama Abu Bakar menuju ke Madinah? Kata Suraka, Nabi SAW, kekasihku mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Suraka, kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra, gitu kan? Kata Umar, nih gelangnya Kisra sudah kita tundukkan dengan izin Allah. Pakai Suraka dan keliling Madinah. Sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun memakai tangannya sambil keliling, sambil angkat mengatakan, kekasihku Rasulullah telah bersabda, wahai Suraka, bagaimana kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra? Dan ini benar, wahai muslimin. Keliling Madinah menyampaikan semua itu. Sampai orang-orang banyak yang menangis karena melihat kebenaran apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi saya kembali tadi ke kisah kita. Kisra ini orang yang sangat diagungkan, gitu kan, punya kekayaan yang sangat banyak. Maka pada saat itu saya tidak sambung ke kisah awalnya. Tapi yang jelas pada saat itu Sa'ad pun akhirnya, kita kembali ke pasukan aja ya. Saya tidak ingat tadi kenapa saya ceritakan masalah Kisra itu. Tapi yang jelas pada saat itu Sa'ad radhiyallahu anhu sudah menghadapkan pasukan dan berusaha untuk ya menginstruksikan kepada pasukan. Oh, ada hadis Nabi, maaf. Hadis Nabi tadi begini, yang kata Nabi SAW, sekelompok dari umatku akan menaklukkan istana putih, istananya Kisra, gitu kan? Ini tadi sebabnya kenapa saya ceritakan Kisra dengan gelangnya dan semuanya. Juga ada hadis lain yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la taftahanna isabatun min ummati kanza ali Kisra alladhi fil abyad. Akan ada sekelompok orang dari umatku yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putih. Riwayat lain dikatakan, la taftahanna isabatun minal muslimin au minal mu'minin kanza ali Kisra alladhi fil abyad. Akan ada sekelompok dari orang mukmin atau orang muslim yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putihnya. Jadi karena ada berita ini, hadis ini, maka Sa'ad memotivasi para pasukannya pada saat itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW sudah menjanjikan buat kita. Dan belum pernah ada pasukan umat Islam yang sampai ke wilayah Persia ini. Baru kita. Berarti pastikanlah sabda Nabi itu akan benar. Kita pasti akan menang nih. Dan istana Kisra kita akan taklukkan. Berpeganglah pada hadis itu. Jadi saat memotivasi pasukannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Baik, ini kurang lebih strategi perang Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada saat pasukan sudah berhadapan, maka Sa'ad pun akhirnya berkata kepada pasukannya, diinstruksikan pada saat itu. Sa'ad berkata sambil terselungkup ya, telungkup dia di atas dadanya, di atas sebuah gunung. Dia berpidato, mencoba menyampaikan, dan caranya pada saat itu, pada saat Sa'ad menyampaikan, ada orang yang dekat dengan dia, yang kurang lebih jaraknya bisa mendengar suara Sa'ad, berteriak dengan apa yang Sa'ad sampaikan. Kemudian di bawah lagi yang lebih jauh ada lagi yang menyampaikan. Terus begitu sampai nanti tiba ke depannya Arif-Arif tadi itu, gitu kan? Jadi apa yang Sa'ad sampaikan, pidato dari atas itu sampai ke bawah, karena suaranya nggak kedengar sampai ke bawah. Itu yang dilakukan. Maka diantara yang Sa'ad sampaikan adalah,
Dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha benar, yang hak tidak ada sekutu baginya, telah berfirman dalam kitabnya surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tulis dalam kitab Zabur, dan itu juga tertulis dalam Az-Zikr, Lauhil Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Maka yakinlah kalian adalah hamba-hamba Allah yang saleh, dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, kalian akan membebaskan, merebut kerajaan putihnya Kisra. Kemudian dia juga berkata, sesungguhnya ini adalah warisan kalian. Apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian, tidak usah ragu dengan masalah itu. Dia telah membolehkan kalian untuk mengambil, menyerang wilayah ini sejak 3 tahun yang lalu. Artinya di sini sudah dari 3 tahun yang lalu Amir Mukminin mau masuk ke sini. Kalian boleh makan darinya, kalian memberi makan darinya, dan kalian boleh memerangi orang-orangnya. Kalian menghancurkan mereka bila mereka dalam keadaan kufur, dan menawan sampai hari ini dari apa yang kalian ingin tawan. Dan sesungguhnya kalian adalah pahlawan-pahlawan Allah di muka bumi. Maka telah datang kekuatan-kekuatan kalian ke wilayah ini, jangan kalian sia-siakan. Kurang lebih seperti itu maknanya yang disampaikan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Terus Sa'ad terus memotivasi ya para sahabat, para pasukannya, sampai dia mengatakan, aku telah mewakilkan kepada Khalid bin Arfatah sebagai wakilku, maka ikutilah dia. Maka mereka pun akhirnya mengikuti Khalid bin Arfatah. Kata Sa'ad, pada saat sudah selesai atau menjelang sholat duhur, jangan pernah menyerang sampai azan duhur, dan kalian sholat duhur. Setelah sholat duhur, maka dengarkanlah pecikan takbirku. Kalau aku takbir yang pertama, maka kalian juga ikut bertakbir. Saat takbir, orang yang dibawanya menyampaikan takbir, sana takbir, terdengar takbir, takbir semua serentak 30.000 orang. Setelah itu kalian tenang, tunggu instruksi takbir saya yang kedua. Maka Sa'ad pun bertakbir setelah melihat pasukan musuh, sambil berdoa kepada Allah, lalu berkata, ya Allahu Akbar yang kedua. Sampailah kepada orang yang kedua, orang yang dekat Sa'ad, lalu menyampaikan sampai ke pasukan, semuanya takbir yang kedua. Kemudian Sa'ad melihat lagi ke arah musuh, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengucapkan takbir yang ketiga. Dia rupanya ini secara manusiawi ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh. Dan Sa'ad bisa melihat dari jarak jauh, mereka saling melihat satu sama yang lain, gitu kan? Artinya ini ada pengaruh kejiwaan terhadap takbir tersebut, karena 30.000 orang semua takbir. Maka Sa'ad berkata, saya akan takbir yang ketiga, dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, kuatkan tali-tali sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kuda kalian, bertawakallah kepada Tuhan kalian, dan seranglah musuh kalian dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar, lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatunya, sendalnya, dan ini ternyata punya efek juga, gitu kan? Musuh-musuh pada saat melihat 30.000 orang di hadapannya, walaupun jaraknya lumayan, gitu kan? Tapi ternyata mereka semua serentak dari kudanya itu melihat ke arah sepatunya, karena instruksi pemimpin begitu, kan? Jadi perbaikin sepatu kalian, gitu kan? Maka mereka semua tunduk. Yang lagi nih, musuh-musuh rupanya menangkap lain. Musuh-musuh menangkap berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka nih, gitu kan? Ada yang dirahasiakan, gitu kan? Padahal instruksi Sa'ad cuma begitu, suruh kuatkan sendal-sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kalian. Setelah itu mereka semua mempunyai di atas kuda, memposisikan pelananya, dipastikan kedua kakinya disentakkan supaya ketahuan kuat, gitu kan? Secara serentak, gitu kan? Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik bagi musuh-musuh Allah SWT. Maka yang terjadi pada saat itu, semua pun melihat, memperhatikan. Saat melihat dari atas, kata Sa'ad, setelah takbir yang keempat, maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu disusul oleh sayap kanan dan sayap kiri tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, ucapkan dengan suara keras, la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya pasukan pun melakukan saat bertakbir yang keempat, Allahu Akbar, disampaikan Allahu Akbar, semuanya bertakbir, maka dilakukanlah ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Musuh pun mulai, ya ada yang maju beberapa, dan terjadi kancah peperangan. Ributlah, terjadi kecamuklah peperangan pada saat itu. Mereka begitu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, maka di dalam buku-buku sejarah dikatakan mereka menebas musuh-musuh mereka seperti membunuh, ya, sehingga musuh mereka berjatuhan seperti lalat-lalat yang jatuh, gitu kan? Bertebaran jatuh karena semangat yang besar.
Orang-orang muslim ingin mencari kematian karena saat mengatakan kejarlah surga dari musuh-musuh kalian, sementara musuh-musuh mereka itu berharap bisa selamat karena mereka menerima gaji dari itu. Beda, pasukan kafir berbeda gitu kan. Maka pada saat itu pun mereka menyerang. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan pada saat itu ujung ekor untuk jauh maju ke depan, terus maju saja dengan sentakan-sentakan kaki mereka sambil bertakbir, sambil melantunkan ayat-ayat surah Al-Anfal. Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, sementara kancah peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya, kalau lagi berkecamuk pun pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak, memang sengaja begitu. Dan oleh Sa'ad disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu kotak misalnya, maka disuruh memanjang ke samping oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Lalu mereka disuruh jalan dengan perang, dengan tenang, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh musuh, ternyata Rustum di bagian belakang menyaksikan kejadian tersebut dan melihat kalau ini adalah strategi perang yang belum pernah mereka tahu sebelumnya, dan ini memang sangat luar biasa. Musuh-musuh pada saat melihat ada pasukan yang melebar, itu datang dari belakang tidak menyerang, maka dengan jalannya mereka pelan itu dan di bagian belakang tidak kelihatan lagi. Kayak misalnya jemaah seperti ini, saya kalau duduk melantai, saya mungkin tidak bisa lihat ikhwah yang di belakang sekali. Kesannya begitu ya. Jadi dengan jalannya pelan berarti biasanya pasukan kalau jalan pelan itu karena terlalu banyak jumlahnya, gitu kan? Terlalu banyak pasukan, kalau banyak jumlahnya maka jalannya pelan, tidak bisa semuanya serentak lari, gitu kan? Maka mereka mengira bahwasanya pasukan ini sangat banyak, bukan lagi 30.000 seperti yang diinstruksikan. Ringkas cerita adalah setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya terjadi peperangan, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Ya. Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh. Ya. Terbunuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin sempat tentu ada yang mati syahid. Kalau tidak salah dalam sejarah disebutkan sekitar 25% dari kekuatan muslimin. Jadi dari 30.000 itu seperempatnya meninggal dunia, gitu kan? Itu habis semuanya, memang terbunuh, mati syahid semuanya. Dan para ahli sejarah mengatakan ada 2 peperangan yang paling banyak korban kaum muslimin. Itu adalah Balat Syuhada. Ini nanti ada bahasan tentu di waktu lain ya. Balat Syuhada ini peperangan waktu muslimin dari Spanyol menyerang ke wilayah Prancis, gitu kan. Kemudian di perang Qadisiyah, tapi mereka matinya mati syahid, gitu kan. Lalu di sini di buku ini disebutkan perang ini dicatat dalam sejarah Persia, dicatat dalam sejarah dunia, para sejarah-sejarah dunia mengangkatnya, dan mereka mengakui kekuatan muslimin pada saat itu karena belum pernah ada di antara mereka yang bisa memenangkan peperangan dan mengatur strategi seperti itu. Termasuk Timur Leng dan Napoleon, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding mereka, tapi sebagian orang ahli sejarah barat berusaha untuk menyembunyikan tentang emasnya kaum muslimin ini. Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan tersendiri. Ringkas cerita adalah Sa'ad pun mengirim surat. Jadi pada saat itu salah satu strategi juga yang diatur oleh Sa'ad punya setiap hari ada 2 orang yang menuju ke Madinah membawa informasi kepada Umar bin Khattab. Wahai Amir Mu'minin, begini terjadi. Lalu dia balik lagi ke pasukan perang. Begitu balik 2 orang ini, begitu mereka tiba di Madinah, ada yang nyusul lagi besoknya. Nanti dibalik, terus begitu. Setiap hari ada 2 orang yang menyampaikan informasi kepada Umar, sehingga Umar tahu betul ya tentang masalah keadaan peperangan. Saat waktu itu, waktu kancah peperangan lagi berkecamuk, sempat menyebutkan bahwasanya ada jumlah muslimin yang terbunuh cukup banyak, kan? Maka sekarang pasukan sudah tidak utuh lagi 30.000. Apa saran Anda? Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada pasukan yang telah memenangkan peperangan di Yarmuk. Ya, pasukan tadi ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As di sana yang sudah memenangkan wilayah Syam, itu untuk menarik pasukan. Sebagian pasukan mereka, di antara yang ditarik dari sana adalah seorang sahabat yang mulia, yang paling pemberani, sangat luar biasa, namanya Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Ini nanti akan ada bahasan sendiri tentang beliau insya Allah. Qa'qa' ini orang yang sangat kuat secara fisik dan pemberani, dan juga punya strategi perang. Salah satu strategi perang yang dipasang oleh Qa'qa' ini, gitu kan? Ternyata pasukan Persia, Qa'qa' ini sempat tiba sebelum pasukan Rustum dikalahkan. Salah satu yang Qa'qa' temukan adalah, ditanya waktu dia datang, apa yang mengganggu kalian? Kata pasukan muslimin, 3 hari kami berperang, 4 hari. Hari keempat mereka kalah semua akhirnya. Di 3 hari pertama, unta-unta kami takut dengan gajah-gajah mereka. Jadi unta-unta dari Jazirah Arab ini tidak pernah lihat gajah. Dan gajah lebih besar. Dan gajah ini menyerang dengan
dengan gadingnya dan dengan mulutnya, gitu kan, dengan hidungnya. Maka ini kita tidak bisa kalahkan. Dan unta-unta kami lari. Kakak mengatur sebuah strategi yang unik. Dia bilang, kalau begitu kita buat juga gajah-gajah mereka takut. Kata mereka, bagaimana caranya? Kakak bilang, saya akan buat unta memiliki 2 kepala, gitu kan. Maka dia mengambil sabuk-sabuk pedang, gitu kan, dibuat sama dia sabuk pedang, disuruh ikutin, kemudian di ujung sabut pedangnya diikat di kekangan mulutnya unta dari belakang, di atasnya diikat imama-imama mereka, gitu kan, yang dibuat sedemikian rupa seperti kepala. Jadi kesannya kayak ada 2 kepala, unta itu kepala satu dan kepala di atas, gitu kan. Orang-orang biasa, orang di medan perang pikir ini berhasil atau enggak ya, tapi dicoba. Lalu kakak mengatakan, coba majukan 100 ekor unta, diikuti dengan 100 ekor unta seterusnya, dan khusus untuk mendekati pasukan-pasukan gajah saja. Ternyata betul, setelah unta-unta ini mendekat, gitu kan, dengan model seperti itu, gajah-gajah mereka lari, gitu kan. Gajah-gajah mereka ini disebutkan dalam riwayat, maka gajah-gajah mereka bubar, pada lari muncul ke belakang, dan gajah ini rupanya punya satu, jadi setiap pasukan gajah itu ada di depannya pimpinan gajah. Gajah ini biasa warnanya berwarna putih. Gajah ini kemana, yang lainnya ikut. Dan ini memang dari kisah Abraha juga pernah seperti itu di pasukan Yaman. Memang begitu rupanya cara mengatur pasukan gajah. Ternyata yang gajah putih ini ketakutan, maka dia balik mengarah ke pasukan Rustum, gitu kan. Maka yang lainnya pun ikut, gajah-gajah yang lain. Maka banyak pasukan Persia yang terinjak-injak oleh gajah mereka sendiri. Pada saat itu terjadi begitu. Sampai akhirnya mereka berhasil tembus ke Rustum, dan akhirnya Rustum pun terbunuh pada saat itu. Setelah itu surat sampai ke Umar, dan saat minta saran bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kata Umar, bertawakallah kepada Allah, seranglah Madain, ibu kotanya taklukkan, gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian, Madain ini wilayah yang antara wilayah yang sudah dikuasai oleh Sa'ad dengan Madain ibu kota itu ada sebuah sungai yang besar. Sungai ini dalamnya sekitar 6 meter, kalau dalam buku ini disebutkan seperti itu, sekitar 6 meter. Lebarnya itu sangat lebar, mendekati semi seperti sebuah lautan, gitu kan, jadi sangat besar. Dan airnya sangat deras, saking derasnya sampai airnya berbusa-busa, dikatakan begitu, sangat deras. Maka Sa'ad pun bingung, harus bagaimana sekarang? Kapal-kapal, biasanya di situ banyak kapal, sudah diambil semua oleh pasukan Persia yang sempat melarikan diri ke Madain, ke seberang ke ibu kotanya, di istananya Kisra, istana putih itu sudah membawa semua kapal-kapal. Sebagian mereka bakar, dan ada lagi jalan untuk pindah. Sa'ad sempat tinggal 3 hari di situ. Apa yang harus dilakukan? Umar bin Khattab sudah suruh melangkah. Dia berdoa kepada Allah SWT, lalu Allah memberikan dia mimpi. Saat mimpi, dia membawa pasukannya menyeberangi sungai itu dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka. Maka pada saat itu Sa'ad pun bangun, habis sholat subuh dia yakin dengan mimpinya. Ini kalau yang pegang buku bisa melihat ya, di halaman 474 ya. Bagaimana di situ dikatakan penyeberangan sungai yang tidak tertandingi dalam sejarah. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai muslimin, ketahuilah janji Nabi SAW, janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kita akan memenangkan peperangan ini. Dan di belakang kalian sudah aman, gak ada lagi serangan, kita sudah menang. Tinggal di depan kalian, ini ibu kotanya, ini yang Nabi SAW janjikan. Maka saya sudah berazam untuk menurunkan pasukan kita kuda di sungai ini. Sungai itu airnya deras sekali, ya sampai berbusa-busa. Jadi sudah jelas karena kerasnya air itu gitu. Maka mereka mengatakan, silahkan. Kata Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang ikut pada saat itu, kami pun melihat Sa'ad pada saat itu dengan keberaniannya, lalu berkata, saya akan bertakbir dan semuanya turun serentak. Belum pernah dalam sejarah unta ini nggak bisa berenang, beda dengan kuda. Kuda mungkin masih bisa kadang-kadang melewati air. Kalau unta ini bisa dikatakan tidak pernah, kena hewan di padang pasir. Tapi mayoritas pasukan Sa'ad dari pasukan unta, bukan kuda. Maka mereka pun akhirnya turun. Pada saat unta-unta ini turunlah serentak pasukan tersebut dengan 30.000 orang tadi, sekitar 20.000 sekian karena sudah mati bagian besar, turun. Maka mereka membentuk merapat satu sama yang lain dan mereka turun. Dan unta-unta ini mulai menggerakkan kakinya seperti berenang, sampai akhirnya ke seluruh pasukan Sa'ad turun di sungai. Dan saking ramainya sungai tersebut, sampai-sampai dikatakan bahwasanya penuh dengan pasukan. Dan dari benteng Madain, ibu kota Persia itu mereka bisa lihat. Jadi sungai itu di bawah gitu. Sa'ad sambil berkata, nasta'inu billah, kita harus meminta tolong kepada Allah, wa natawakkal alaih, dan kita bertawakal kepada Allah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami cukup cukuplah Allah menjadi penolong kita dan juga sebaik-baik tempat bersandar. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah, Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Lalu disuruh pasukannya mengucapkan semua kalimat tersebut. Sehingga mereka sambil mengucapkan. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kata Sa'ad, santailah kalian, jalan saja seperti biasa. Maka mereka pun saling ngobrol-ngobrol satu sama yang lain. Jadi satu sama lain saling ngobrol sambil jalan. Jadi mereka tidak terbawa dengan ketegangan air yang sedang masuk di arus. Semua mereka terbasahkan bagian kaki sampai ke paha mereka dan tidak tersentuh badannya. Sampai seseorang di antara mereka berbicara tentang bagaimana kalau dia pulang nanti ke Madinah, gitu kan. Jadi sudah biasa saja. Ternyata sambil mereka bicara santai ini juga punya efek yang besar. Mereka tidak tegang dan juga dengan keyakinan tadi Allah akan bantu, pasukan musuh melihat. Maka orang-orang Persia sempat mengucapkan kalimat Diwan Amit yang dikatakan bahwasanya ini yang kalian lawan bukan manusia tapi pasukan dari jin. Maka mereka pun akhirnya lari meninggalkan istana-istana tersebut karena ternyata seluruh pasukan tersebut semuanya berhasil lewat. Cuma ada satu orang yang dikatakan dalam buku ini dari kabilah Barik yang bernama Gargada yang sempat kudanya karena basah itu sempat mengepas kepalanya dan airnya kena ke wajah yang terpecik, dia sempat jatuh. Tapi Kakak sempat datang kemudian menahan dengan satu tangan lalu menaikkannya ke kudanya kembali, gitu kan. Dan sempat orang yang melihat mengatakan, wahai Kakak, kamu luar biasa, Allah berikan kekuatan sampai-sampai tidak ada lagi wanita mungkin yang bisa melahirkan orang seperti kamu, bisa menahan satu orang dengan kuatnya deras air dengan satu tangannya, gitu kan. Kemudian dinaikkan kembali ke kudanya. Setelah itu akhirnya yang terjadi, mereka semua pasukan ini meninggalkan Madain. Pintu gerbangnya pun kosong, terbuka. Dan Yazdajar karena ketakutan waktu itu, antara pintu gerbang Madain dengan istananya Yazdajar, Istana Putih itu masih ada 3 km sebenarnya. Tapi karena takutnya, dikatakan dalam beberapa riwayat, maka dia pun kabur dengan cara turun dari jendela belakang istananya dan diikutin oleh 1000 juru masa, 1000 pawang singa dan 1000 pawang Raja Wali. Habis semua nih, gak ada gunanya sudah. Lari semuanya akhirnya. Dan pada saat mereka pergi meninggalkan, maka akhirnya pasukan muslimin masuk. Dan masuklah beberapa orang saja, segelintir dari sahabat Nabi, diantaranya Sa'ad, gitu kan, Salman, Bilal, radhiyallahu anhu, sedikit dari mereka. Seperti sabda Nabi SAW, usbatun min ashabi, segelintir dari sahabatku akan masuk menaklukkan Istana Putih. Maka Sa'ad pun masuk sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya baca dulu dalam Tarikh Tabari disebutkan, di sini disebutkan begitu ya. Ujung tombak pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Asim berhasil menyusul ekor-ekor kaum Majusi. Jadi sempat pada saat itu masuk, ya, Sa'ad dan Salman serta Bilal masuk ke istana, pasukan muslimin sempat mengejar pasukan-pasukan yang lari dan sempat mengejar mereka. Di antara pasukan, ya, Persia ada yang sempat berdiam di situ karena berusaha menahan muslimin supaya pasukan yang lain selamat gitu. Maka pada saat muslimin dekat, dia coba cambuk kudanya, nggak bisa. Dia sempat tarik kudanya, nggak mau lari gitu kan. Kata dalam sejarah ini dikatakan sampai kuda-kuda Persia pun ketakutan melihat kaum muslimin. Sampai akhirnya datanglah seseorang dari kaum muslimin yang dari kabilah Thaqif yang bernama Adi bin Tarif yang akhirnya membunuh orang Persia tersebut, memenggal lehernya dan mengambil apa yang ada padanya. Saat masuk ke istana Kisra sambil membaca, waktu masuk di aula tempat pertemuannya yang ada singgasananya, yang ada karpetnya, ada perhiasan-perhiasan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Yang kurang lebih artinya, berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmatin di sana. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Lalu kemudian dikatakan Sa'ad pun masuk dan terus beliau mengekspansi wilayah Persia sampai tahun 20 Hijriah. Sudah masuk duhur? Ya? 1 menit lagi. Baik. Dikatakan di sini penaklukan Sa'ad radhiyallahu anhu terhadap negeri-negeri tersebut terus berkesinambungan sampai saat meruntuhkan semua wilayah-wilayah Irak secara keseluruhan, kemudian Azerbaijan, Al Jazeera, kemudian Armenia, wilayah Turki yang berbatasan dengan Iran,
semuanya ditaklukkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Sampai Umar pun bertanya, ya, mungkin habis duhur kita masih lanjutkan sebentar, ada beberapa poin yang belum selesai. Umar bin Khattab berkata, dan saya tutup dengan perkataan ini. Kata Umar radhiyallahu anhu waktu menanyakan kepada salah satu kesatria Yaman, tadi Amr ibn Ma'di Karib, ya, yang tadi bersama dengan Tulaiha yang pergi menyerang 70.000 pasukan itu, bertanya tentang Sa'ad. Maka Amr berkata, seorang laki-laki yang tawadhu dalam tendahnya, seorang Arab dengan pakaiannya, seorang singa di dalam sarangnya, berlaku adil dalam menetapkan perkara, membagi dengan sama, dan membawa pasukan sampai jauh menembus tempat-tempat musuh. Dia mengasihi kami layaknya seorang ibu yang baik. Dia menyampaikan hak kami kepada kami dengan sangat teliti. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjut sebentar dengan beberapa fadilah atau manaqib Sa'ad yang belum selesai, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingatkan kembali tadi masalah manaqib Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau pertama 10 orang yang pertama masuk Islam, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang kedua, yang ketiga turunnya surah Al-Ankabut ayat 8 waktu ibunya mogok makan dan akhirnya dia tetap dalam Islamnya. Yang keempat, paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya, karena ayah Sa'ad saudara dengan ibu Nabi SAW, artinya punya hubungan kerabat. Yang kelima, beliau termasuk orang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan dua doa yang mulia. Yang pertama, agar doa beliau agar beliau disembuhkan pada saat sudah akan atau sakit keras di Mekah. Dan tadi keluar hadis Bukhari tentang masalah wasiat sepertiga harta, kemudian juga didoakan agar mustajab doa. Dan ini sudah saya jelaskan tadi beberapa contohnya. Poin atau kelebihan yang kelima, penjaga Nabi Muhammad SAW, yang juga tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam tadi penjaga Nabi, ya. Yang ketujuh, menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Yang kedelapan, anak panah beliau tidak pernah meleset. Kemudian yang kesembilan, perannya di perang Badar, termasuk dalam mendoakan dan untuk mengentuk kehancuran musuh-musuh Allah. Juga perannya di perang Uhud pada saat melepaskan anak-anak panah ke arah musuh-musuh. Kemudian yang ke-9 itu perannya di Badar. Yang ke-10, saat sempat melihat malaikat di perang di perang Uhud. Kemudian ke-11, pahlawan di pembebasan Persia. Dan ini tadi terakhir yang kita bahas. Poin ke-11. Dan yang terakhir tadi, bagaimana pasukan muslimin berhasil menyeberangi sungai dan juga akhirnya menembus Istana Putih Kisra. Salah satu yang menarik dari perkataan Sa'ad juga, pada saat pasukannya sedang menyeberangi sungai, dia mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia sebaik-baik penolong. Demi Allah, Allah akan menolong wali-walinya. Jadi sambil teriak dengan suara keras, beliau di atas tunggangannya, beliau pun berteriak memotivasi para sahabat yang sedang berjihad. Allah akan memenangkan agamanya, Allah akan mengalahkan musuhnya selama dalam pasukan tidak ada dosa dan kezaliman, yang akan mengalahkan kebaikan-kebaikan. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mendengarkan statement Sa'ad menjawab sambil berkata, Islam ini adalah agama yang baru, yang belum ada agama seperti ini sebelumnya. Maksudnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekalipun dia baru, demi Allah, lautan telah ditundukkan bagi kaum muslimin, sebagaimana daratan telah dimudahkan bagi mereka. Karena waktu itu Salman menyaksikan sendiri pasukan-pasukan muslimin sedang lewatin sungai tadi. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, kata Salman radhiyallahu anhu, mereka pasti keluar darinya dengan berbondong-bondong, sebagaimana mereka masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong. Tidak seekor kuda pun yang terlepas tali kekangnya dari mulutnya. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita masuk ke manaqib yang
selanjutnya, kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah poin ke-12, beliau termasuk ahli syura dari 6 orang yang telah dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih kandidat khalifah. Ini sudah kita sebutkan juga dari bahasan tentang Utsman, kemudian Ali, Talha, Zubair. Ini semua sudah kita sebutkan karena mereka memang termasuk kandidat-kandidat pada saat itu, termasuk Sa'ad. Dan ada satu statement yang menarik di sini. Beliau bukan cuma sekedar menjadi kandidat pada saat itu, tapi beliau juga dikatakan oleh Umar pada saat mereka mau masuk ke dalam ruangan, Abdurrahman menjadi pemimpin. Dalam syura ini 6 orang sahabat, Utsman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad dan Abdurrahman, gitu kan? Ke-6 orang ini Abdurrahman pemimpinnya. Dan kalau Sa'ad yang terpilih, berarti Sa'adlah khalifahnya. Jadi di sini ada isyarat dari Umar radhiyallahu anhu, kalau kalian prioritaskan pilih Sa'ad. Pada waktu itu ada Utsman, ada Ali. Ya. Jadi Sa'ad di sini ditunjuk langsung oleh Umar, tapi itu pun Umar cuma memberikan saran, mengatakan kalau Sa'ad kalian pilih maka tepat. Tapi siapapun yang terpilih selain Sa'ad, maka jangan pernah melepaskan diri untuk menjadikan Sa'ad sebagai penasehatnya, karena dia sebaik-baik penasehat. Jadi ini termasuk kelebihan atau manaqib yang ke-12. Karena beliau termasuk 6 orang ahli syura dan juga kandidat khalifah pada saat itu. Yang ke-13, beliau terkenal sekali menghindarkan dirinya dengan fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah pada saat terjadi perang antara sahabat. Beliau termasuk sahabat yang tidak pernah hadir di perang Jamal, ya. Perang antara Ali sama Aisyah. Tidak pernah hadir di Siffin, perang antara Ali sama Muawiyah. Tidak pernah menghadiri semua peperangan yang terjadi antara muslim sama muslim. Beliau menghindari semua itu. Bahkan beliau menghindari semua yang berhubungan dengan perebutan khilafah. Setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu, orang banyak berebut khilafah. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu termasuk kandidat yang kuat. Karena dia pada saat itu salah satu dari 6 orang yang yang disuruh oleh Umar untuk dipilih menjadi khalifah. Tapi beliau tidak ikut-ikutan memperebutkan hal tersebut. Dikatakan oleh penulis buku di sini, ketika fitnah terjadi di antara para sahabat Nabi SAW, Sa'ad radhiyallahu anhu menjauh darinya. Dia berkata, aku tidak mengklaim bahwa dengan bajuku ini aku lebih berhak atas khilafah. Aku telah berjihad sementara aku adalah orang yang paling banyak mengenal jihad. Aku tidak menyesali diri jika seseorang laki-laki yang lebih baik dari aku, karena aku tahu dia pasti lebih baik daripada aku. Aku tidak akan berperang hingga mereka membawa sebuah pedang yang mempunyai 2 mata dan 1 lidah. Lalu ia berkata, ini mukmin atau ini kafir. Artinya dia tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Kemudian Ali bin Zaid dari Hasan juga berkata, ketika fitnah terjadi orang-orang bertanya siapa sahabat yang terbaik. Karena sahabat ada yang jadi 2 kubu, ada yang bersama Ali, ada yang bersama Muawiyah pada saat itu. Umumnya semua ikut, gitu kan? Tapi saat melepaskan diri. Maka pada saat selesai semua fitnah itu, orang-orang banyak bertanya, siapa sahabat yang paling baik nih? Sahabat Nabi yang sekarang masih hidup. Maka serentak seluruh wilayah Islam pada saat itu menyebutkan Sa'ad ibn Malik. Karena dia sama sekali tidak ikut-ikut. Kemudian juga disebutkan Umar ibn Sa'ad, anaknya beliau bernama Umar. Dia berkata bahwasanya Amir, ya, bahwa dari Umar bin Sa'ad dari ayahnya, bahwasanya Amir anaknya datang kepadanya, dia berkata, anakku, apakah engkau memintaku menjadi kepala fitnah? Jadi anaknya Sa'ad sempat berkata, wahai ayah, kenapa engkau tidak ikut-ikutan? Gitu kan? Mungkin kau bisa menjadi penengah, jadi pelurus. Kata Sa'ad, wahai anakku, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai kepala fitnah? Demi Allah, sampai aku diberi sebilah pedang. Jika aku gunakan untuk menebas seorang muslim, maka ia tidak mempan. Artinya percuma, kalau aku pun diberikan sebuah pedang, aku tidak akan pakai untuk berperang. Jika aku gunakan untuk menebas orang kafir, maka ia akan membunuhnya. Maka kalau pedang itu dikasih untuk memerangi orang kafir, aku akan membunuhnya. Karena aku telah mendengar sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul ghaniyul hafiyyut taqi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu merasa cukup, yang tersembunyi, tidak banyak dikenal oleh orang, artinya tidak ikut-ikutan mencari-cari kedudukan, dan juga orang yang bertakwa. Kemudian juga dikatakan dalam buku ini masih dijelaskan masalah fitnah,
saat menyingkir dari fitnah sehingga meraih keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Imam Az-Zahabi mengatakan rahimahullah, saat menjauh dari fitnah, dia tidak pernah ikut dalam perang Jamal, tidak pernah ikut dalam Siffin, tidak pernah ikut dalam tahkim, bahkan memerangi Khawarij saja dia tidak ikut-ikutan. Padahal dia kapabel sekali untuk menjadi khalifah. Kedudukannya agung, semoga Allah meridainya. Jadi memang beliau punya kedudukan yang luar biasa. Ya. Beliau menyelamatkan diri dari fitnah itu. Kemudian selanjutnya, yang ke-14 adalah zuhud. Beliau terkenal juga dengan zuhudnya. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti kalau lagi azan, kemudian ada orang lagi aktivitas, maka dia meninggalkan pekerjaannya untuk sholat misalnya. Maka itu dikatakan zuhud. Ada orang ingin menabung dengan ingin bersedekah. Ada orang yang minta, maka dia bersedekah. Maka ini namanya zuhud. Mendahulukan akhirat dari dunia. Ada pemahaman keliru di tengah-tengah masyarakat kita, dianggap zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru. Sehingga mereka menggunakan baju yang kotor, mereka memakan roti yang kering. Ini semua tidak benar. Bukan ini definisi zuhud. Makanya kita temukan sahabat-sahabat yang dianggap pemimpin zuhud. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Mereka orang-orang yang mampu. Mereka punya kemampuan secara finansial, tapi mereka selalu mendahulukan akhirat dari dunia. Dikatakan dalam buku ini zuhud Sa'ad ya, terhadap kepemimpinan. Jadi dia dimasukkan dalam masalah itu. Disebutkan bahwasanya Sa'ad pernah ditawarkan oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah. Maka Sa'ad pun ya, didatangi juga oleh anaknya sendiri yang bernama Umar sambil berkata, wahai ayah, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman? Karena pada saat terjadi fitnah, Sa'ad sempat tinggal jauh dari luar kota Madinah. Kemudian beliau mengembala kambing. Orang-orang yang lain semua sahabat lagi di Madinah. Ada yang coba meredam fitnah, ada yang terkena fitnah. Jadi luar biasa gitu. Maka Sa'ad pun menyendiri lalu mengembala kambing, gak ikut-ikutan. Anaknya berkata, wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman mengurus domba-domba? Sedangkan di Madinah orang-orang berebut kekuasaan. Maka Sa'ad memukul dada anaknya, maksudnya menepuknya sambil berkata, diamlah wahai anakku. Aku telah mendengarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abd at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Inna Allah yuhibbul abd at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, punya kekayaan dan suka bersedekah, serta khafi, suka menyembunyikan amal-amal solehnya atau tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ramai. Ini termasuk masuk dalam bab, dan hadis ini juga sering dipakai oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya, hadis sahih, masuk dalam bab zuhud, dan hadis ini selalu dipakai oleh para ulama-ulama untuk berpegang pentingnya menyatukan antara ketakwaan, patuh pada Allah, kekayaan yang suka disedekahkan, dan sukanya menyembunyikan amal soleh dan tidak ikut-ikut fitnah. Dan ini keluar diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW.